Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ngaturake sugeng riyadi mohon maaf atas segala kesalahan lahir maupun batin. Yang kedua, saya menambahi yang disampaikan oleh Kiai Mudir tadi, yaitu Kiai Maksum Maulani. Tadi sudah menyampaikan terima kasih. Saya menambahkan memberikan apresiasi yang luar biasa yang sudah dimotori oleh Bapak Wakil Bupati dan Bu Wakil Bupati dan semua panitia. Dalam catatan saya ada dua yang luar biasa. Yang pertama, acara bisa berjalan on time. Ini belum ada di lingkungan Nahdlatul Ulama yang biasanya bisa on time itu. Kalau tadi Pak Dandim atau Pak Asdim sudah ada di sini belum dimulai, memang kehadiran beliau adalah lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Memang TNI itu adalah lembaga yang nomor 1 di Indonesia ini. Yang dulu katanya disusul oleh KPK, sekarang KPK sudah ketinggalan jauh dengan TNI. Mudah-mudahan semua bisa meniru TNI ini dalam segi kedisiplinannya dan lain sebagainya. Yang kedua yang luar biasa, biasanya undangan itu yang hadir 80%, ini yang hadir 120 sampai 130%. Ini karena saking ikhlasnya yang undang dan semangatnya semua panitia dan semuanya semua subbiyah. Ini adalah yang luar biasa yang belum pernah terjadi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Para kiai, ibu nyai rahimakumullah, halal bihalal ini sesuai dengan yang dicantum dalam background tadi. Intinya adalah untuk meningkatkan ukhuwah. Niatnya apa? Niatnya adalah untuk melakukan perintah sesuai dengan ayatnya sama saya baca tadi, innal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ini kan perintah. Semua yang perintah itu pasti ada hikmah positifnya. Sudah pada tentu adalah hikmah ini akan kita peroleh. Di antara hikmah-hikmah yang kita harapkan kita peroleh adalah dengan kita selalu meningkatkan ukhuwah, jatman ini akan semakin kokoh, semakin kuat. Dengan kita meningkatkan ukhuwah ini, jatman ini akan semakin terbangun solidaritas. Dengan meningkatkan ukhuwah ini, jatman ini akan semakin produktif. Itu hikmah-hikmah di antara sekian hikmah yang sudah diperintahkan oleh Al-Quran tadi. Kemudian ukhuwah ini harus kita pelihara, harus kita pelihara. Ada maintenance-nya. Mohon maaf Bu Rektor tadi kok lupa tidak menyebutkan Sohibul Bed ya. Sohibul Bed ya, tidak lupa ya, mohon maaf, tapi itu semuanya nanti sudah dibalas oleh Allah. Ukhuwah ini harus kita maintenance terus-menerus. Salah satunya adalah supaya kita bisa menjaga ukhuwah ini adalah semua yang kita lakukan meskipun punya efek untuk orang lain, tapi hakikatnya yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Ini sejalan dengan firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita ini berbuat, memberi hikmah, kemudian kita tuh merasa kami memberi, maka apa yang terjadi? Pasti nanti akan menuntut timbal balik karena sudah merasa punya jasa. Kalau kita merasa punya jasa terhadap orang lain, maka ketika harapan kita itu tidak terpenuhi, pasti kita akan kecewa. Jadi di antara sekian ini umpama ada yang ngatel,
bahasa Tuban itu ngatel, ndak tahu bahasa Sidoarjo noponya sange ngatel itu. Itu dia akan kecewa. Tapi semuanya itu akan hilang. Mana kita tuh, kita niatkan apa yang kita lakukan bukan untuk orang lain. Apa yang kita lakukan itu nanti semuanya akan kembali pada diri kita sendiri. In aksantum aksantum. Maka ketika ada orang yang ngatel dan sebagainya, akan tidak ada terjadi masalah apa-apa. Ini salah satu maintenance-nya supaya ukhuwah ini bisa terjalin. Dan yang kedua, ukhuwah ini bisa terjalin manakala kita berpegang apa yang disampaikan oleh Syekh Luqman Al-Hakim. Syekh Luqman Al-Hakim menyampaikan, kalau kamu berbuat baik pada orang lain, lupakanlah, jangan pernah diingat-ingat. Kalau orang lain berbuat baik kepadamu, maka ingat-ingat terus. Zaman Pak Gus apa tadi, lupa saya. Ya, dari Biro Kesra, dari Kesraya. Sangat terima kasih ketika Multaqo ulama, Multaqo mursyidin di Nganjuk itu difasilitasi semua. Ini yang di tempatnya Haris, terima kasih. Ingat-ingat terus, mudah-mudahan semua yang dilakukan ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita berbuat jelek kepada orang lain, maka ingat-ingat teruslah. Sebaiknya kalau orang lain berbuat jelek pada diri kita, maka harus kita lupakan. Bukan kita ingat-ingat terus. Maka kalau kita bisa berpegangan dengan ini, akan terjadi ukhuwah ini semakin kuat. Kemudian juga berpegang apa disampaikan oleh Sultan Aulia Syekh Jilani, telah memberikan beberapa pesan. Di antara pesan-pesannya, kalau kamu melihat orang lain bahwa orang lain itu adalah lebih baik daripada dirimu, kalau kamu lihat orang alim, maka orang alim itu pasti lebih baik dari dirimu. Karena dengan kealimannya, orang itu bisa melakukan pahalanya dilipat gandakan. Orang alim itu pasti ibadahnya lebih baik daripada kita. Kalau orang alim melihat orang yang tidak alim, kita juga harus punya anggapan bahwa orang yang tidak alim itu lebih baik dari diri kita. Karena apa? Karena orang yang tidak tahu itu kalau salah diampuni oleh Allah. Kalau sudah tahu berbuat jelek, maka tidak ada ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat orang yang pinter, maka kita harus punya anggapan bahwa orang pinter itu lebih baik dari kita. Karena orang pinter itu adalah ibadahnya pasti benar. Sebaliknya, kalau orang pinter melihat orang bodoh, punya anggapan orang bodoh itu lebih baik daripada diri kita. Karena orang bodoh itu diampuni oleh Allah manakala melakukan kesalahan. Demikian pula orang tua kalau melihat anak muda harus berpendapat, punya pandangan orang muda itu lebih baik dari diri kita. Karena apa? Hidupnya yang belum lama sudah barang tentu tidak banyak dosa yang dilakukan. Sebaliknya, kalau orang muda melihat orang tua, itu kita harus merasa bahwa orang tua itu lebih baik daripada diri kita. Karena orang tua itu sudah banyak berbuat karena waktunya yang sangat panjang. Kalau kita bisa menjiwai hal yang semacam ini, maka di antara kita tidak ada yang merasa dirinya lebih. Maka kita terjadi tawaduk dengan siapapun. Kalau kita bisa tawaduk dengan siapapun, bisa duduk bersama, maka akan terjadi ukhuwah yang akan berproduktif. Para kiai dan ibu nyai yang dihormati dulu, zaman ini kita harapkan bisa mandiri,
membangun kemandirian zaman. Nih Pak Kepala Kantor Kementerian Agama dan Biro Kesra, ini kami punya harapan Jatman ini bisa mandiri. Kalau ada acara apa-apa tidak minta-minta, kita harapan begitu. Maka salah satu prioritas program kerjanya harus punya jenis usaha. Tolong nanti Pak yang bisa memfasilitasi ada jenis usaha. Yang ini sudah saya sampaikan kepada lembaga ekonomi, bikin usaha nanti akan mendampingi. Sengaja kami lepas setelah saya sampaikan prosedurnya begini nanti prosedurnya begini saya lepas, karena nanti kalau saya urus sendiri ya apa bedanya dengan usaha sendiri, kan tidak bisa mandiri. Ini saya ingatkan untuk ikhtisodiyah, kami lepas tapi kami tetap akan memberikan pendampingan kemanapun. Biro Kesra saya sangat welcome, Bu Khofifah sangat welcome, Kemenak juga banyak program-program yang bisa kita adopsi. Kemudian apalagi di sini ada Pak Wakil Bupati ini, di Lamongan ini beberapa pasti banyak. Kita ajak sama-sama sehingga Jatman ini bisa mandiri, tidak ada ketergantungan dengan yang lain. Itu salah satu program prioritasnya yang harus kita lakukan. Program yang kedua adalah kita ini harus membangun ukhuwah dari berbagai thariqah. Maka langkah-langkah prioritasnya kita ini harus merajut hubungan baik dengan para mursyidin. Karena sesungguhnya anggota thariqah ini kemandonya dari mursyidin. Kalau kita tuh sering membangun komunikasi baik dengan mursyidin, maka kita akan dapat masukan daripada mursyidin. Kalau kita dapat masukan dari mursyidin, kita aplikasikan. Itu adalah akan terjadi ukhuwah. Kemudian yang ketiga, kita harus membangun ukhuwah dan bisa mandiri. Ujungnya apa? Ujungnya adalah kita ingin mempertahankan sebagai khairul ummah. Kita yang dapat predikat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa kita ini adalah mendapatkan predikat khairul ummah, ini harus kita syukuri. Syukurnya dia adalah kita pertahankan, kita rawat. Lah ciri-ciri khairul ummah ini kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf adalah kita menyampaikan semua yang diajarkan Rasulullah pada kita, yaitu berupa iman, berupa ihsan, dan berupa Islam. Ini yang diajarkan tiga-tiganya harus kita sampaikan. Jadi kita harus menghilangkan yang namanya thariqah, itu adalah untuk orang-orang khusus sehingga terjadi eksklusif, itu harus kita hilangkan. Karena apa? Ajaran dari Rasulullah itu ada tiga itu: iman, Islam, ihsan. Dan ihsan inilah yang banyak atau lahan kita adalah di bidang ihsan ini. Maka karya-karya atau hasil-hasil yang konkret itu jarang bisa kita lihat. Hasilnya ya abstrak. Kalau beberapa bulan yang lalu Multaqa Ulama di Tuban itu adalah berdoa bersama. Doanya untuk apa? Doanya pertama agar pemilu itu adalah lancar dan kondusif, bukan mendoakan siapa yang jadi. Doanya adalah supaya pemilu, pilpres itu semuanya lancar dan kondusif. Alhamdulillah, meskipun sebelum keputusan MK itu umeknya kayak mau kiamat, tapi harus kita syukuri berkat doanya para mursyidin. Begitu MK memutuskan, tidak ada apa-apa. Dibanding 5 tahun yang lalu masih jauh lebih kondusif. Tahun ini satu pun tidak ada korban meninggal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini harus kita syukuri. Ini adalah satu kerjaan kita. Kita tidak bisa mengukur karena kita ini sudah jalur langit. Jadi outputnya banyak adalah di abstrak.
Kemudian yang kita ini masih menanti-nanti siapa yang menang, bagaimana bisa melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya. Jadi juga tidak cukup pemilu ini kondusif, lancar, tapi ada kita harapkan siapapun yang diamanati itu kita doakan supaya bisa melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, nih sebagai Sohibul Bait Pak Yai Rauf ini, saya masih ingat pesan Rois Surya saya. Mudah-mudahan bisa diingat-ingat. Segenggam kekuasaan itu lebih berharga daripada sekarung emas. Tidak tahu diterjemahkan menjadi ya. Segenggam kekuasaan itu lebih berharga daripada sekarung emas. Dan ini kalau saya koresalikan dengan sebuah hadis, oh ini Aris dikoreksi ya. Yaumun min ibadati imamun adil khairun min ibadati sittina sanah. Di sehari dari ibadahnya Pak Rauf yang adil itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun coba sehari Pak Rauf. Kalau menjadi bupati 5 tahun seperti apa kira-kira kalau adil gitu ya. Maka kita doakan saja ya ini semua, mudah-mudahan kita ini semuanya punya imam yang adil. Kalau ibadahnya banyak pasti doanya diijabahi oleh Allah. Kalau doa-doanya diijabahi Allah, yang memperoleh manfaat adalah kita semua ini. Itu beberapa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selain terima kasih, saya mohon maaf atas tidak pernah jenguk acara ini, karena kebetulan sebelum acara ini berjalan sampai kemarin pagi hidup saya itu masih tersumpah. Tapi alhamdulillah kemarin pagi sudah diambil.